Halo guys, balik lagi di channel gue Andri GVD. Kali ini kita akan nge-review lagi manhwa ya. Salah satu manhwa kesukaan gue itu Elicit chapter yang ke 266. Nah, di sini kita udah ketahuan kemampuan dari wanita ini dan organisasi si wanita ini ya, 3 orang ini. Ternyata pada intinya itu emang mempunyai kekuatan beracun ya. Jadi udah masuk akal nih ya. Ibaratnya kita udah tahu rahasianya. Kemarin kita cuma nebak-nebak doang, 1 orang doang ya. Mungkin karena kekuatan spesialnya dari musuhnya situ yang badannya gede tuh. Nah tapi pas gue ngeliat yang cewek nih, yang nanti gue gambar ya, anggota dari 50 peringkat teratas, Awaken, ternyata dia emang pengguna racun juga. Berarti di sini organisasinya lebih mengkhususkan bahwa diterima ke organisasi itu yang bisa mahir dalam ilmu racun atau pengobatan, mungkin seperti itu. Makanya si Catherine di sini dijemput atau diajak. Nah, di chapter kemarin yang 265 di akhir-akhir kita lihat ya, si Catherine udah muncul dan sangat seru ya. Ternyata pertarungan antara si Awaken Korea yang laki-laki babak belur ya sama si cewek itu. Karena gue udah tahu wanita ini bukan kayak lawannya dia seimbang nanti. Dan di akhir chapter juga harusnya ngelawan nona-nona yang kata itu tuh ya, yang udah jadi pemimpin masih muda yang disukai Jiwo, cewek. Dan ternyata benar guys, dia muncul di akhir chapter yang 265 ya. Ini cowok yang gue gambar ini yang udah babak belur nih, salah satu Awaken. Nah di sebelahnya itu wanita yang si Yuna ini, namanya Nuna apa siapa tahu, gue lupa. Pokoknya lawannya sepadan lah ya sama dia. Tapi kalau kita lihat dari segi kekuatan si cewek ini, Nuna Jiwo nih, ini sedang gue gambar itu tuh ya. Sepertinya kekuatan dia masih di atas dari wanita yang tadi yang lawannya. Kita udah ngelihat pertarungannya, kalian lihat. Sepertinya dia lebih kuat dibandingkan mereka-mereka. Ibaratnya dia itu salah satu nomor 1 menurut gua kekuatannya di Awaken Korea. Setelah organisasi Badu ya apa gitu dihancurkan oleh sama Kaiden. Nah, di pertarungan di chapter 266 nanti kita mungkin akan melihat pertandingan antara Yuna melawan si Awaken dari organisasi yang beracun. Kita anggap beracun guys karena gue lupa nama organisasinya ya. Karena kelihatan di awal pun aura-aura dia tuh kayak warna-warna beracun gitu. Yang pasti seru ya, karena di sini pun ada Catherine yang nongol lah. Enggak gue gambar sih sebenarnya, enggak gue ilustrasi juga, cuman ya nggak apa, kalian bisa cek lengkapnya sih ada di manhwanya. Berarti di sini Kaiden nggak akan muncul guys, kayaknya guys, nggak perlu muncul juga ya, karena lawannya juga lawan masih cewek. Ibaratnya mungkin kalau yang datang ketuanya dari organisasi yang racun ini, ya mungkin peluang untuk Kaiden muncul akan ada. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya nggak akan muncul dulu deh Kaiden. Karena dia juga lagi memulai kekuatan. Terus udah ada Awaken Korea yang bisa nanganin krocok ini nih, yang bakalan sama Awaken Korea dia habis dibantai. Ini gue pakai gambar Nuna ya. Emang dia tiba-tiba datang pas si Awaken Korea ini mau dihajar sama si cewek itu tuh. Makanya muncul dia tuh. Mungkin dia mau nolong, dan di akhir chapternya juga dia bilang kalau lawannya dia tuh ya itu. Bener sih, emang lebih pantas cewek lawan cewek. Kalau kalian lihat, gue juga lebih setuju itu sih daripada kita kayak laki lawan cewek itu kurang imbang menurut gue. Segi fisik ya, meskipun kekuatan masih kuatan cewek ini, tapi lebih pantas Yuna lah yang ngelawan. Jiwa pun mungkin nanti turun tangan ketika yang laki-laki, yang satu lagi kan dia datang bertiga ya. Yang satu lagi tuh yang sebelumnya gue gambar bertiga, yang cowok itu kayaknya lebih kuat dari wanita ini juga deh. Kelihatan dia santai banget orangnya. Yang gue
Mungkin cewek ini bakal kalah sama Yuna, setelah itu baru yang cowok itu bakal turun tangan ngelawan si Yuna ini. Nah di sini mungkin lawannya Yuna itu harusnya cowok yang tadi tuh baru imbang, kelihatannya begitu guys. Karena kalau lawan ini nggak imbang, karena cewek ini pasti kalah sih. Udah kelihatan ya, karena lebih kuatan yang satu lagi yang cowok yang slow itu tuh, ya yang diem aja cuma ngeliatin. Tapi seru juga ya. Ternyata kalau kalian lihat perjalanan illicit ini tuh nggak ada monster, belum ada dari universe lain atau dunia lain yang datang ke dunia illicit. Tapi di sini kalau kalian bisa lihat ini bisa diluasin lagi ceritanya lebih ke monster ya kan. Untuk memperpanjangnya jangan sampai habis. Yang penting ceritanya nggak ngebosenin. Emang nggak ngebosenin, seru banget, seru. Jadi kalian harus baca juga novelnya karena belum ada juga animenya atau donganya ini belum ada sih. Dari kalau Korea jarang ya lihat bikin apa tuh namanya bikin kayak anime. Tapi gue pengen banget nanti insya Allah kalau mudah-mudahan aja ya, gue pengen bikin anime sendiri. Mungkin kita namain apa ya kalau gue pengen punya anime. Kalau Korea kan namanya manhwa, kalau Jepang manga, nah kalau Cina manhwa atau donghua ya. Nah jadi jadi pengen sih lebih bikin anime sendiri aja, ilustrasinya namanya Mas Mando. Manado dong. Emang ada dari Indo, Mando. Mungkin ini kita lihat kekuatan angin ya. Kalau kita lihat gambar auranya, angin lawan beracun. Sepertinya sangat perbedaannya besar ya. Angin lawan racun itu emang agak sedikit sulit. Tapi angin Yuna ini kan udah mulai kayak anginnya bisa ngebunuh ya, meskipun belum terlalu maksimal banget ya. Tapi kasihan loh yang laki itu, apa babak belur. Jadi seharusnya dia nggak datang terlalu lama ya, mungkin bisa ketolong. Cuman ya mungkin organisasi dia belum ada orang kuat ya, orang terkuatnya. Karena ini beda, organisasi yang cowok yang babak belur itu sama Yuna itu beda dari segi organisasi. Karena di Korea juga ada organisasi kalau nggak salah 3 organisasi. Yang pertama dari asosiasi, terus Baekdu, yang kedua nih Nuna ini apa ya nama organisasinya, gue lupa pokoknya. Dari segi latar belakang cerita dan nanti kedepannya seperti kita akan lihat bacot dan pertarungan Yuna kita nih ya, melawan beberapa kekuatan. Dari segi kekuatan Yuna lebih mendominasi kalau ngelawan cewek ini. Tapi kalau ngelawan yang cowok itu kita nggak tahu ya, karena kelihatannya tuh hampir sama kuat, atau mungkin si Yuna tuh bakalan kalah ya. Kita juga nggak bisa prediksi itu semua. Oke? Mungkin cukup sampai sini aja dulu. Kalau kalian mau belajar tentang ilustrasi, gambar, simple code Figma ya, kalian tinggal pelajari aja di YouTube gue juga aja. Pokoknya terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.